Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taurizam dengan NIM 11032100008. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Big Data. Untuk di latar belakang, Big Data merupakan teknologi yang berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk analisis dan pemrosesan dan pengambilan keputusan berbasis data. Tugas yang saya buat ini menggunakan dataset berasal dari buku The Adventures of Ferdinand Count Phantom. Saya mengambil buku ini dari website gutenberg.org. Buku ini berisi dari 100.000 kata lebih sesuai dengan perintah dari Bapak dosen. Lalu dataset ini terdiri dari variabel utama yaitu word dan frekuensi. Variabel word berupa teks tipe data string yang mempresentasikan kata-kata dari buku. Kata-kata variabel frekuensi berupa angka. Tipe datanya integer. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana teknik Big Data dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan analisis teks dalam dataset besar. Dan juga tujuan yang kedua itu menunjukkan bagaimana teknik pemrosesan data seperti MapReduce dapat diterapkan untuk mempercepat pemrosesan data teks dalam jumlah besar. Untuk metode yang digunakan yaitu mencakup beberapa tahapan penting yang saling terintegrasi. Yang pertama, data teks diolah menjadi tahapan seperti tekonisasi, stemming, dan penghapusan stop word. Lalu teknik MapReduce yang diterapkan memproses dataset yang besar secara paralel. Dalam teknik MapReduce ini terdapat 4 metode atau 4 hasil. Yang pertama itu logistic regression, yang kedua random forest, dan yang ketiga KNN, dan yang keempat itu ada MLP. Mungkin lanjut ke codingan. Untuk di codingan di sini pertama saya mengimport string, array, pandas dan lainnya, lalu memasukkan file txt dari buku yang tadi. Lalu di sini codingannya ini memerintahkan untuk memprint 1000 kata yang ada di dalam buku. Lanjut, untuk codingan yang ini adalah menuliskan teks yang ada di dalam buku berdasarkan judul, tahun terbit, title, penulis. Dan yang codingannya ini untuk menampilkan lower atau kata yang ada di dalam buku itu. Untuk yang ini untuk menghitung berapa jumlah kata yang ada di dalam buku tersebut, mulai dari huruf A hingga Z. Untuk ini menghitung total kemunculan semua kata yang ada di dalam daftar.
lalu dikalikan dengan persentase. Nah, yang ini adalah untuk menampilkan confusion matrix dan classification report. Di klasifikasi ini saya menggunakan label sebanyak 6 baris saja mungkin. Lalu di sini ada instalisasi logistik registration, dimana saya mengolah data ini supaya mendapatkan nilai akurasi terbaik. Setelah saya mengotak-atik beberapa hari, saya mendapatkan nilai random forest dengan akurasi 0,911, lalu dengan nilai KNN akurasi 0,956 dan nilai MLP 0,965 dan nilai logistik 1 dengan mendapatkan skor 1. Dari hasil MapReduce, saya berhasil mereduksi dataset besar menjadi dataset yang lebih terstruktur dan ringkas, yaitu daftar kata unik beserta frekuensinya. Dibandingkan dengan pendekatan konvensional, MapReduce menunjukkan efisiensi yang jauh lebih baik dalam mengelola dataset yang besar dengan prinsip paralelisme. Proses pemetaan dan pengurangan dilakukan secara bersamaan, mengurangi waktu komputasi secara signifikan. Hasil pengelolaan MapReduce adalah pemanfaatan untuk klasifikasi teks model seperti logistic regression, memanfaatkan frekuensi kata yang telah diproses untuk memprediksi label teks secara akurat dengan skor akurasi terbaik. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil yang didapat, disimpulkan bahwa penggunaan teori implementasi MapReduce sangat efektif dalam mengelola data teks dengan volume besar. MapReduce memungkinkan proses data yang cepat dan efisien melalui pembagian kerja secara paralel, terutama pada dataset tidak terstruktur seperti teks. Tahapan mapper, shuffling, dan reducer bekerja secara sinergis untuk menghasilkan data terstruktur berupa frekuensi data. Dari hasil analisis ditemukan bahwa kata seperti the, and, dan of mendominasi kemunculan dengan persentase lebih dari 2%, sesuai dengan pola distribusi yang dijelaskan dalam hukum zip. Mungkin dari hasil skor yang kurang akurat namun tetap dapat digunakan dalam skenario tertentu, yaitu pada bagian random forest. Untuk hasil terbaiknya di logistic regression. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.